petunjuk Al-Quran bagi kita, selain daripada kita tawakal, selain daripada kita berdoa kepada Allah, maka Allah juga mengajarkan ikhtiar kepada kita. Bukan hanya bermodalkan tawakal saja, kemudian kita lepas diri dari segala macam mara bahaya. Banyak mungkin di antara kaum muslimin yang pemahamannya salah ketika mereka diuji dengan apa yang sekarang ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Mereka beralasan tawakal kepada Allah, tetap jalankan sebagaimana biasa. Kalau Allah tidak mendatangkan penyakit, maka tidak akan datang penyakit tersebut, karena hanya Allah yang mendatangkan segala macam mudarat. Benar, tidak ada salahnya perkataan tersebut. Namun jangan lupa Allah juga mengajarkan ikhtiar kepada kita seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mau mengubah nasib keadaan mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah juga menekankan kepada kita untuk selalu ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiar kita dalam keadaan seperti ini? Yang pertama, kita dengarkan nasihat para dokter, para ahli dalam masalah ini. Ketika mereka mengajarkan kepada kita untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu social distancing, untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu tidak bersentuhan, untuk selalu mencuci tangan dan lain sebagainya, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjauhkan diri kita dari segala macam barang bahaya. Selain kita bertawakal, kita juga diajarkan untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita ikhtiar ataupun bagaimana ikhtiar kita pada saat sekarang ini, dengarkan perkataan para ulama. Ulil amri kita adalah para ulama. Ketika mereka dalam ijtihad mereka bahwa salah satu cara ikhtiar kita untuk tidak melaksanakan perkumpulan, tidak mengadakan kajian, tidak mengadakan salat berjamaah, tidak mengadakan salat Jumat sekalipun, maka kita ikuti. Ini adalah salah satu ikhtiar kita, mengikuti fatwa para ulama ulil amri kita. Jadi ini adalah ikhtiar kita. Tidak bisa dengan semena-mena kita hanya mengatakan tawakal, kemudian kita lupa untuk berikhtiar. Jangan lupa ketika Rasulullah berperang, mereka juga memakai pakaian besi. Mereka juga menyelimuti tubuh mereka dari besi, dari pakaian terbuat dari besi. Ini kenapa? Bahkan bukankah Rasulullah tawakalnya sangat kuat kepada Allah? Tetapi kenapa para sahabat diajarkan untuk selalu memakai pakaian yang terbuat dari besi ketika mereka berperang? Ini salah satu upaya Rasulullah, ikhtiar Rasulullah SAW supaya tidak kena tombak dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk kuatan tawakal, maka kuatlah tawakal Rasulullah dibandingkan dengan tawakal kita. Namun ketika Rasulullah juga memerintahkan para sahabatnya ketika terjadi wabah, jangan masuk satu daerah yang terjadi wabah tersebut. Apabila terjadi di dalamnya, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Ini adalah salah satu cara yang diajarkan oleh Allah melalui wahyu Rasulullah SAW. Ikhtiar kita untuk supaya penyakit tersebut tidak tersebar. Jadi sangat bagus sekali ikhtiar yang dilakukan oleh pemimpin kita. Misalnya beberapa orang, gubernur dan sebagainya, ketika mereka menganjurkan untuk lockdown, ketika mereka menganjurkan untuk karantina, ketika mereka menganjurkan untuk stay at home dan lain sebagainya, ini adalah cara-cara ikhtiar kita yang harus kita patuhi karena baik bagi kita dan baik bagi agama kita. Kemudian yang banyak dilupakan oleh orang pada saat sekarang ini, bahwa mereka menjadikan dokter sebagai garda terdepan. Mereka menjadikan dokter sebagai garda terdepan. Ini salah. Rumus perperangan pada zaman Rasulullah, dokter berada di garda terbelakang. Ketika para musuh sakit, barulah dokter mengobati penyakit-penyakit tersebut. Salah. Begitu juga dengan yang kita terapkan sekarang ini. Dokter harus kita taruh, harus kita letakkan di garda terbelakang. Apa garda terdepan? Pada saat perang, garda terdepan adalah tentara-tentara yang berjuang pada saat itu. Namun ketika terjadi mara bahaya seperti sekarang yang Allah ujikan kepada kita, maka garda terdepan adalah pribadi-pribadi kita. Ikuti anjuran-anjuran, ikhtiar-ikhtiar yang diajarkan oleh para ahli, maka kita sudah berperang di garda terdepan. Jadi garda terdepan adalah pribadi-pribadi kita. Apabila kita mungkin
setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha untuk tidak mendekati penyakit tersebut, kemudian kita memang ditakdirkan untuk sakit, maka barulah ada dokter di garda terbelakang untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Sekali lagi, salah apabila meletakkan, menunjuk dokter sebagai garda terdepan, kemudian kita berleha-leha, bandel, tidak mau berikhtiar. Ini adalah sesuatu yang sia-sia belaka, sesuatu yang menyalahi syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah, pribadi-pribadi kita menyelamatkan diri, berikhtiar masing-masing. Apabila memang diberikan ujian tersebut, setelah kita berikhtiar untuk menjauhinya, maka barulah dokter di garda terbelakang mengobati masing-masing dari kita seluruhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk ikhtiar kita. Ikuti arahan para ahli, ikuti arahan para ulil amri kita, kemudian diri kita masing-masing hendaklah saling mengingatkan, sayang keluarga kita dengan cara selagi kita masih bisa untuk selalu di rumah, maka beradalah di rumah. Namun apabila kejadian mendesak, ada sesuatu yang sangat mendesak, mungkin membeli kebutuhan hidup atau mencari nafkah untuk keluarga yang mungkin tidak sama sekali bisa kita lakukan di rumah, maka berikhtiarlah kita untuk melakukan pencarian nafkah tersebut. Namun hendaklah mengikuti protokol-protokol para medis, bagaimana seharusnya kita berada di luar rumah. Banyak mencuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian selalu membersihkan tubuh kita, selalu memakai pakaian yang panjang, ketat dan lain sebagainya. Ini adalah ikhtiar kita selain kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.